Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Hamidi. Saya selaku dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah 1. Pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan Student Centered Learning yang berfokus pada tanya jawab interaktif dan responsif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah 1 merupakan mata kuliah keahlian keterampilan bagi mahasiswa semester 5 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Mata kuliah ini memiliki kode MK PAI KK.4.5.16 dengan bobot 2 SKS selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mengkaji secara mendalam berbagai aspek pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Secara umum, topik-topiknya meliputi yaitu pengertian, konsep, dan hakikat pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada juga komponen-komponen pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang meliputi tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Ada juga ruang lingkup, fungsi, dan tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Ada juga problematika pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah serta minat belajar siswa. Yang berikutnya adalah kompetensi guru mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di MI, MTS, dan MA. Yang berikutnya adalah model-model pembelajaran inovatif dalam Al-Quran dan Hadis dengan model cooperative learning, problem based learning atau PBL, jigsaw, demonstrasi, dan juga tanya jawab. Yang terakhir adalah karakteristik mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah MI, MTS, maupun MA beserta pengembangan model pembelajarannya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam penyusunan perangkat, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah di madrasah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Menguasai substansi kajian keilmuan pendidikan agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Menguasai teori-teori pembelajaran pendidikan agama Islam dan mampu memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam pembelajaran di madrasah. Yang berikutnya adalah menguasai konsep integrasi keilmuan agama, sains, dan keindonesiaan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK di mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu Al-Quran dan Hadis sebagai ilmu agama Islam secara mendalam, memiliki pemahaman yang memadai tentang cara pengajaran interaktif dan cara melakukan penilaian di bidang Al-Quran dan Hadis di madrasah, serta menguasai teori-teori pembelajaran secara komprehensif. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengajar ilmu-ilmu agama Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis, secara mendalam dengan menggunakan strategi pembelajaran interaktif dan media pembelajaran yang inovatif, serta mampu melaksanakan penilaian pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan instrumen yang tepat. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam. Referensi utama mengacu pada berbagai sumber terkait konsep dasar dan model pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah, diantaranya buku model pembelajaran Al-Quran dan Hadis di sekolah dan madrasah karya Muhammad Nasir,
serta berbagai artikel dan sumber ilmiah yang diakses melalui platform Google maupun Akademia Edu. Di samping itu, terdapat beberapa sumber pustaka pendukung yang lainnya yang juga dijadikan bahan rujukan dalam satu semester perkuliahan. Sistem pembelajaran mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah 1 dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan student center learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam perkuliahan. Setiap pertemuan dirancang untuk mendorong mahasiswa tidak hanya menyimak penjelasan dosen, tapi juga aktif bertanya serta mampu menarik kesimpulan dari setiap tema bahasan yang dikaji. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dalam alokasi waktu 100 menit per pertemuan. Rincian jadwal perkuliahan adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama kaitan dengan pengenalan rencana pembelajaran semester dan kontrak belajar. Yang kedua adalah pengertian konsep, ruang lingkup, dan fungsi pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Yang ketiga adalah hakikat pembelajaran Al-Quran dan Hadis serta hubungannya dengan tujuan pendidikan nasional. Yang berikutnya adalah problematika pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah dan minat belajar siswa. Pertemuan kelima, kompetensi guru pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di MI, MTS, dan MA. Pertemuan keenam, karakteristik dan penerapan model pembelajaran kooperatif learning dalam Al-Quran dan Hadis. Pertemuan ketujuh, karakteristik penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada Al-Quran dan Hadis. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester, dan selanjutnya pertemuan ke-9, model pembelajaran jigsaw dan penerapannya dalam Al-Quran dan Hadis di madrasah. Pertemuan ke-10, model pembelajaran demonstrasi dan penerapannya dalam Al-Quran dan Hadis di madrasah. Pertemuan ke-11, model pembelajaran tanya jawab dan penerapannya dalam Al-Quran dan Hadis di madrasah. Pertemuan ke-12, karakteristik mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah, MI, MTS maupun MA. Pertemuan ke-13, pengembangan model pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah sampai kepada pertemuan 14 dan 15, dan ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini diperoleh dari dua komponen besar, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif sebesar 40% terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%, dan keaktifan harian 15%. Penilaian sumatif sebesar 60% terdiri dari ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Dengan demikian, total bobot penilaian mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah 1 adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah 1 untuk mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta semester 5. Semoga mata kuliah ini mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memadai untuk menjadi pendidik Al-Quran dan Hadis yang profesional, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas bersama mahasiswa semester 5 program studi pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Doakan yang tidak masuk nanti yang sakit mendapatkan kesembuhan ya. Hari ini kita akan membahas hakikat pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau kemarin sebelum saya lanjutkan, kemarin kita sudah membahas apa? Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Hal-hal yang dibahas kira-kira tentang apa? Pemahaman, membaca, menulis, hafalan. Pemahaman, menulis, hafalan, serta hal-hal yang bersifat kontekstual dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Dan dalam kesempatan hari ini akan membahas tentang hakikat pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah hakikat pembelajaran itu berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ada yang sudah tahu maknanya ini? Kognisi itu berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian ada juga aspek afektif. Afektif itu nanti berkaitan dengan sikap.
siswa dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian aspek psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan. Jadi kalau dalam membahas tentang Al-Quran dan hadis itu tidak hanya berkaitan dengan membaca, menghayati, juga bisa mengamalkan. Kemudian tujuan pendidikan nasional kaitannya dengan Al-Quran dan hadis tentu berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karim. Tujuan spesifik pembelajaran yaitu menanamkan kecintaan, pemahaman, dan pengamalan. Jadi saat pembelajaran Al-Quran dan hadis itu tujuannya adalah memberikan kecintaan terhadap siswa untuk bisa memahami maupun mengamalkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya adalah implikasi pada praktik mengajar, metode holistik dan evaluasi. Untuk sampai kepada tujuan pendidikan nasional maupun tujuan yang spesifik tadi dibutuhkan namanya metode yang holistik atau metode yang menyeluruh. Kemudian ada juga evaluasi setelah diterapkannya metode tersebut. Jadi sebagai seorang guru nanti harus bisa menerapkan berbagai cara untuk bisa memberikan pemahaman maupun sampai kepada pengamalan berkaitan dengan siswa memahami dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Berikutnya ini penjelasan dari yang sebelumnya. Dari aspek kognisi sebagaimana aspek yang sebelumnya berkaitan dengan pengetahuan, siswa nanti siswa itu diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan benar atau sesuai dengan tajwid. Kemudian memahami kandungan ayat dan hadis. Selain siswa itu dituntut untuk bisa membaca dengan benar, siswa juga dituntut atau dibimbing untuk bisa memahami kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Berikutnya adalah menganalisis makna dan konteks teks suci. Jadi selain memahami secara tekstual, nanti guru itu juga bisa menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan makna-makna di dalam Al-Quran melalui tafsir, melalui literasi-literasi yang mendukung dan sebagainya. Juga makna dan konteks. Makna dan konteks nanti berkaitan dengan aspek-aspek konteks atau lingkungan-lingkungan yang ada di kehidupan siswa, sehingga siswa nanti mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis untuk bisa diamalkan di dalam kehidupan. Ini ada tuntutan untuk mengamalkan isi dari ayat Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa membacanya sesuai dengan tartil, sesuai dengan ketentuan tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian ada juga menerapkan alat dan ibadah harian sebagaimana yang sebelumnya tadi, bahwasanya ada tuntutan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari sehingga menumbuhkan rasa khusyuk serta menambah ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan kita. Ada yang dipahami ya? Ada ya? Paham sampai sini? Bisa dilanjut? Bisa. Aman ya? Berikutnya, tujuan utama membentuk karakter dan perilaku Islami. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis itu ujung-ujungnya adalah perilaku Islami atau akhlakul. Di situ ada menginput nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, yaitu sebagai dasar untuk siswa itu hidup. Jadi membutuhkan namanya memahami Al-Quran dan hadis. Di situ ada dalil-dalil berkaitan dengan apa yang menjadi dasar perilaku sehari-hari. Kemudian ada proses internalisasi, sehingga pembelajaran holistik, membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan. Itu caranya dalam proses internalisasi itu melalui membaca, memahami, menghayati serta mengamalkan kandungan yang ada di dalam
pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah membentuk muslim berakhlak mulia dan bertakwa. Jadi dimulai dari internalisasi nilai, kemudian menggunakan pembelajaran yang holistik, termasuk menggunakan metode-metode yang berbagai macam tadi. Kemudian outputnya diharapkan nanti menjadi muslim berakhlak mulia dan bertakwa. Nah, note di situ ada tujuan bukan sekedar menguasai teks, melainkan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup pribadi dan sosial. Jadi maknanya di sini bahwasanya Al-Quran dan hadis itu tidak hanya sebatas formal, melainkan kontekstual, sehingga Al-Quran dan hadis itu tidak hanya dibaca saja, melainkan juga diamalkan. Itulah yang dinamakan pedoman hidup, tidak hanya dibahas saja, tapi juga ada pengamalan. Bagaimana ulama Ahlul Quran di Jogja, di Pondok Rakyat itu terkenal namanya Mbah Munawir. Munawir punya turunan namanya Mbah Ahmad Munawir. Itu pernah berkata bahwasanya Al-Quran itu tidak dihafal sebenarnya, tapi diamalkan. Nah, kenapa kok dihafal? Tentu ujungnya adalah diamalkan. Bukan malah orang yang menghafal Al-Quran hanya untuk kebutuhan lain, misalkan biar dianggap sebagai orang yang hafal Al-Quran, kemudian nanti hanya digunakan untuk mencari aspek finansial. Tentu itu tidak tujuan yang mulia, melainkan orang yang menghafal Al-Quran mendidik siswa untuk bisa mengamalkan membaca Al-Quran itu untuk diamalkan, tidak untuk dipamer-pamerkan atau hanya untuk dijadikan sebagai ajang riak atau pamer bahwa orang itu mampu mempelajari Al-Quran atau menghafal. Nah, kita lanjut. Kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional atau SISDINAS. Tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa. Tentu hakikat daripada pembelajaran Al-Quran dan hadis itu relate sekali dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa. Jadi pembelajaran yang dilakukan terhadap siswa itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, juga tidak bertentangan dengan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, bahwasanya nanti akhirnya atau outputnya adalah menjadikan muslim yang beriman dan bertakwa. Kemudian itu tidak hanya aspek keimanan saja, tapi keimanan yang sudah diamalkan sehingga muncul dalam perilaku anak yang nanti berakhlak mulia, kemudian berpengetahuan yang parah, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Jadi fungsi daripada pembelajaran ini sangat komprehensif sekali. Tidak hanya orang itu beriman dan bertakwa saja dalam aspek ibadah, kemudian ada juga itu berakhlak mulia, berarti orang yang beribadah itu tidak hanya rajin dalam ritualnya saja, tapi harus ada efek yang muncul dalam perilaku. Selain itu, ada aspek demokratis, bertanggung jawab, ini berkaitan juga dengan bagaimana cara siswa dalam bersosial, yaitu bisa menanamkan sifat demokratis dan bertanggung jawab. Tentu rasa tanggung jawab itu tidak terlepas daripada dia taat terhadap ajaran-ajaran Islam yang sudah dia pelajari daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian kontribusi pembelajaran Al-Quran dan hadis mendukung aspek beriman dan akhlak mulia. Yang berikutnya adalah memperkuat karakter bangsa. Al-Quran dan hadis menjadi fondasi etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu di Indonesia ini
menggunakan ideologi Pancasila. Ada 5 sila di dalam Pancasila itu, dan ternyata dari kelima sila itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya selaras atau relevan dengan ajaran-ajaran Islam. Sehingga di sini juga ada kontribusi untuk membuat atau memperkuat karakter ada menjadi bangsa yang kuat melalui pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Jadi semakin kita mempelajari Al-Quran dan Hadis, semakin kita memiliki karakter yang kuat, yaitu cinta tanah. Kemudian dikasih pengajaran, sebagaimana saja yang sebelumnya, ini metode holistik atau cara yang menyeluruh dan evaluasi yang menyeluruh berkaitan dengan pengajaran pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Yang pertama adalah pengajaran teks. Pengajaran teks di sini berkaitan dengan bagaimana cara membaca ayat Al-Quran, yaitu dengan tajwid. Kemudian ada juga nomor 10 berkaitan dengan pengucapan atau pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu, berkaitan dengan pelafalan huruf hijaiyah, kefasihan dalam melafalkan ayat Al-Quran. Kemudian sanad hadis dan ilmu qiraat. Sanad hadis berkaitan dengan mata rantai sanad yang terhubung agar hadis itu dalam memahaminya tidak bertentangan dengan para ulama hadis. Metode berikutnya yaitu mempelajari namanya tafsir dan penjelasan makna, menelaah konteks, asbabul nuzul dan aplikasi modern. Ini berkaitan dengan literasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan metode itu dalam pengajaran. Kemudian ada juga penguatan sikap, role model guru, pembiasaan ibadah dan pelajaran nyata. Ini tentu peran guru sangat krusial sekali dalam pengajaran atau pembelajaran Al-Quran di madrasah, karena guru menjadi role model atau sumber keteladanan siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada proses evaluasi, karena dengan evaluasi itu kita akan tahu seberapa besar pemahaman siswa berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun risiko. Kemudian evaluasi selalu dengan tujuan pendidikan dalam mengevaluasi kognitif, nanti menggunakan tes tertulis, hafalan, dan memahami makna. Biasa kita lakukan sejak dulu waktu kita sekolah di MA maupun strata di bawahnya, biasanya ada tes tertulis, nanti dipanggil satu-satu untuk menghafal ayat dan hadis dan sebagainya. Kemudian penghayatan observasi sikap, sudah refleksi serta skala sikap. Kalau ini biasanya nanti kita menggunakan pengamatan. Kalau zaman sekarang lebih mudah, misalkan nanti mengirimkan file berupa dokumentasi saat mereka praktek membaca Al-Quran di rumah atau seperti apa. Waktu Ramadan biasanya dulu dikasih buku untuk merecord kegiatan selama Ramadan. Kemudian pengamalan dengan praktek ibadah, perilaku harian, dan proyek amal. Nah, ini evaluasi yang berkaitan dengan aspek psikomotorik. Karena nanti siswa itu bisa diminta untuk mempraktekkan membaca satu harian melalui record beberapa hal yang bisa nanti diamati, kemudian dilaporkan dari siswa kepada guru yang bersangkutan. Sampai di sini ada yang paham ya? Sama-sama aja. Ada yang ngantuk? Oke, sebelum kita ke rangkuman, ada yang ditanyakan? Silakan. Siapa? Silakan, mau tanya apa? Mengapa pembelajaran Al-Quran Hadis tidak hanya berfokus kepada kemampuan membaca, tetapi juga penghayatan dan pengamalan? Nah, ini berkaitan dengan aspek tidak hanya kognitif saja, tapi juga aspek afektif dan motorik. Jadi dalam pengamalan Al-Quran dan Hadis itu, kata Al-Quran dan Hadis itu adalah pedoman hidup, sehingga harus bisa membaca, memahami, serta mengamalkan.
sehingga nanti dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidak hanya parsial saja atau tidak hanya sebagai formalitas saja, melainkan memang benar-benar bisa menginternalisasikan nilai dalam perilaku sehari-hari yang nanti bisa berpengaruh kepada siswa agar dia bisa menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Gitu ya, paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa tujuan membelajar Al-Quran hadis di madrasah? Tujuannya ini berkaitan dengan sebagaimana yang tadi saya jelaskan, yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, sehingga dengan membiasakan belajar Al-Quran dan hadis, membaca, mencari maknanya, nanti akan tumbuh dalam hatinya itu rasa cinta terhadap Al-Quran. Kalau sudah punya rasa cinta terhadap Al-Quran, tentu dalam kehidupan dia itu nanti statistik maksud saya nanti akan sedikit-sedikit kembali atau melihat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami kan? Oke, dua pertanyaan ada lagi yang silakan. Bagaimana peran guru dalam mengajarkan Al-Quran dan hadis agar pembelajaran dapat bermakna? Guru selain menjadi pendidik atau pengajar juga sebagai pendidik. Jadi selain mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan teori-teori Al-Quran, membaca Al-Quran, makna dalam Al-Quran, tafsir, guru juga dituntut untuk bisa menuntun melalui berbagai macam metode keteladanan agar internalisasi nilai yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bisa terinternalisasi dengan baik di dalam siswa, sehingga kembali pada tujuan yang spesifik tadi, siswa bisa meningkatkan iman, bertakwa, dan berakhlak karim. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Sudah paham ya? Oke. Ada lagi? Ya, ada ya? Aman ya? Kita ke bagian akhir, yaitu rangkuman dari awal yang saya sampaikan tadi. Bisa kita lihat rangkumannya di sini, yaitu pembelajaran Al-Quran dan hadis, pilar karakter generasi Islami. Yang pertama adalah tidak sekedar atau bukan sekadar penguasaan teks, meliputi kognisi, afektif, dan psikomotorik. Bagaimana saya jelaskan tadi bahwasanya Al-Quran, belajar Al-Quran, hadis tidak hanya sebatas bisa membaca saja, melainkan ada juga aspek afektif, ada juga aspek psikomotorik. Jadi tuntutan daripada belajar Al-Quran dan hadis adalah bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, selain bisa membaca dan tahu maknanya. Kemudian mendukung tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam aspek iman, takwa, dan akhlakul karimah. Ada juga tujuan spesifik, yaitu menumbuhkan kecintaan, pemahaman, dan pengamalan nilai Al-Quran dan hadis. Yang terakhir adalah pengajaran pluralistik dan evaluasi harus mencakup pengetahuan serta pengamalan. Sampai di sini ada yang dipahami? Ada ya? Cukup sekian pembelajaran di hari ini berkaitan dengan hakikat pembelajaran Al-Quran dan hadis dan tujuan pendidikan nasional. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi yang sudah sesuai dengan MPP yang saya kirimkan kepada kalian. Untuk materi ini nanti saya kasih tugas biasa untuk merangkum. Nanti saya kirim beberapa materi dari modul maupun dari jurnal yang saya kumpulkan. Nanti biasa kalian rangkum menjadi beberapa kalimat atau dalam bentuk esai, nanti dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Seperti itu, paham ya? Oke, kita ini dan macam dalam bersama-sama. Baik, sekali dari saya, kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.